Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi. Apakah prostitusi di sekitar kawasan IKN mungkin lu menemukan juga, Ci? Iya dong. Jadi bener nih ya, ada prostitusi di sekitar kawasan IKN? Ada. Gue membuktikan. Karena kenapa? Karena gue ketemu 2 orang, Kang. Pekerja seks komersialnya satu, dan yang satu lagi ini travel. Jadi travel ini adalah yang mengantar, yang membawa para pekerja seks komersial itu untuk ke IKN. Oke, artinya mereka datang dari kawasan di sekitar atau di luar IKN itu ya? Iya. Oke. Jadi mereka ini sebenarnya adalah pekerja seks komersial yang gue temui itu biasanya day by day mereka ada di Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, di 3 kota sekitarnya itu. ya. Modus ini nanti bisa teman-teman baca di laporan majalah Tempo ya untuk lebih lengkapnya ya soal prostitusi di IKN. Iya. Oke, nah ini juga tadi sudah sempat disinggung ya soal Istana Wapres. Ya. Itu gimana tuh progresnya? Untuk Istana Wapres, Kang, memang sedang dibangun. Jadi waktu gue kesana itu dan wawancara dengan beberapa pekerja, mereka bilang ada percepatan setelah Wapres datang. Jadi memang sudah dibangun dalam bentuk kerangka gitu ya, dan pembangunannya itu pas gue lewat jam 12 malam masih ada pekerja, dan pas gue lewat juga pagi-pagi itu sudah mulai ada pekerjaan. Jadi mereka, para petugas atau pekerja konstruksi ini menjelaskan kalau pembangunan Istana Wapres itu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Oke, dikebut juga ya? Dikebut, kan mau berkantor di IKN segera. Iya, dan kemarin kita ketemu juga dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum ya, Ci ya. Dan Bu Diana ini juga menjelaskan, Pram, bahwa Gibran juga punya perhatian lah terhadap progres Istana Wakil Presiden ini. Dan terlihat dari beberapa masukan dan saran lah, permintaan pendapat dari Kementerian Pekerjaan Umum terhadap desain dan macam-macam ya terhadap Istana Wapres ini, itu menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Artinya Gibran sudah sangat siap berkantor di sana ya, dan akhirnya terbukti juga ya ada pewaris yang ingin menjadi perintis gitu kan. Betul, pewaris perintis di IKN gitu. Kalau kata Husein komisaris. Nah, Ci, Pram, ini kan kita juga sebenarnya melihat gimana sih nasib IKN setelah pemerintahan Prabowo sendiri gitu kan. Nah, kalau kita melihat kan juga sebenarnya kok kayak lambat gitu loh, Pram. Karena apa? Misalnya gejalanya adalah katanya ini ya, dulu itu upacara 17 Agustus akan di IKN gitu kan. Tapi pada zaman Prabowo, setahun pemerintahannya yang pertama ini, upacara 17 Agustus akan di Jakarta gitu kan. Kembali lagi ke Jakarta gitu kan. Dulu sempat 2024 sempat ada upacara di sana ketika periode terakhir Jokowi, tapi ini sekarang dikembalikan lagi ke Jakarta. Ya, IKN itu kan memang didirikan untuk Jokowi menggelar upacara di sana. Satu kali ya, Pram. Satu kali aja gitu. Terus kemudian sama Prabowo dikembalikan ke Jakarta. Ingat nggak waktu itu kita pernah ketemu dengan orang dekat Prabowo, ya kan, di satu tempat, dan di situ kan ada penjelasan tuh bagaimana sebenarnya sikap Prabowo terhadap IKN. Dan waktu itu dia juga mention soal Kepres. Yes, Kepres pemindahan itu ya. Kepres pemindahan yang waktu itu disebutkan tunda, dan tunda, ya kan. Nah, ini artinya juga menunjukkan ya Prabowo setengah hati membangun IKN kan. Ya. Dan itu juga tercermin dari cerita-cerita dari narasumber kita ya, Ci ya, yang kita temui bahwa Prabowo ini beda sekali dengan Jokowi dalam hal merencanakan dan mengevaluasi progres pembangunan IKN. Dari apa misalnya? Dari rapat. Jadi dulu itu Jokowi ketika undang-undang IKN itu sudah diketuk, lalu kemudian mereka sprint gitu kan, lari cepat untuk segera mewujudkan IKN ini, dia hampir intens itu, selalu menggelar rapat secara rutin. Tapi sekarang Prabowo menurut cerita dari narasumber yang kita temuin itu bahkan
jarang sekali tuh memasukkan pembahasan atau evaluasi atau pembahasan progres IKN ke dalam agenda rapat. Setidaknya narasumber kita cerita mungkin hanya 2 kali ya, Ci ya? Ya, betul. Jadi rapat pertama lintas kementerian soal IKN itu Januari, dan yang kedua atau yang terakhir itu Februari. Selebihnya belum ada rapat lintas kementerian lagi sampai per akhir Juli. Artinya selama 9 bulan Prabowo menjabat sebagai presiden, baru ada 2 kali rapat Lintas soal kementerian. IKN. Ya, kalau dulu di eranya Jokowi itu bisa hampir setiap minggu ada rapat, pun itu tercermin juga di Bappenas dan Kementerian PU misalnya ya. Rapat-rapat di Bappenas misalnya itu dulu bisa sehari sekali rapat soal IKN. Jadi ada pejabat di Bappenas yang cerita juga seminggu itu mereka bisa 5 sampai 6 kali rapat. Tapi sekarang sekali aja rapat karena dalam seminggu. Oke. Itu pun juga belum pasti. Belum pasti. Jadi soal IKN ini memang pemerintahan Prabowo ini slow living banget ya. Ada satu cerita slow living. Gimana tuh ceritanya? Ya, ada satu cerita waktu di rapat terbatas di Istana, itu Prabowo menyampaikan 4 poin. Detailnya ada di majalah Tempo, tapi salah satunya gue spill di sini ya. Salah satunya adalah Prabowo itu menginstruksikan untuk membangun dulu kompleks yudikatif dan legislatif sampai selesai. Baru kemudian nanti Presiden akan berkantor di IKN setelah itu selesai. Yang ditargetkan itu tahun 2028 atau 2029. Jadi itu kalau selesai. Kalau nggak selesai berarti nggak berkantor di sana. Tidak. Dan upacara bendera di sana 17 Agustus itu juga dimulai di 2028 sampai semuanya siap. Kalau semuanya siap. Betul. Ya, tapi kalau dengan pembangunan seperti ini kan ya slow living. Ketidakberpihakan Prabowo ya, itu bisa kita lihat dari dia kayaknya belum pernah nih Pram mengunjungi IKN lagi ya. Iya, mengunjungi IKN setelah dia dilantik 20 Oktober gitu kan. Dia lebih sering mengunjungi luar negeri. Ya kan? Bener nggak? Bener nggak ini kan? Ya, betul. Mengunjungi IKN gitu kan? Bener. Meskipun sudah ada rencananya, tapi tidak kunjung terrealisasi. Wapres yang beberapa kali ke sana. Kalian ini sok tahu aja nih apa yang dirasakan atau yang dipikirkan Pak Prabowo ya. Kan kita jadi cosplay tempat sampah. Jadi asbak kita. Jadi asbak. Daripada dilempar handphone ya nggak? Berarti kalau nunggu sampai 2028, ASN ini pun juga akan menunggu dong sampai tahun itu untuk pindah. Iya, menunggu sampai ya setidaknya bos mereka pindah juga kan, nunggu Kepres juga kan. Berarti lagunya ganti tuh, Ca. Apa? Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Mantap dah. Oke. Pram, Ci, ini salah satu indikasi ASN tidak segera pindah dalam waktu dekat gitu. Ya ini mungkin kabar baik bagi mereka, Pram. Ya kan? Ya kan tadi bilang. Terima kasih Pak Prabowo. Ya kan? Gitu kan. Nah di sana tadi Cica bilang sudah membangun kantor untuk 4 kementerian koordinator ya. Padahal sekarang ini ada jumlah Kemenko itu 6 ya kan, dan belum ada rencana untuk menambah komplek atau bangunan untuk 2 Kemenko lainnya. Benar sekali. Artinya ini menjadi salah satu indikasi bahwa ya mereka nggak akan pindah dalam waktu dekat lah, Pram. Persis. Gitu. Setidaknya kalaupun kemudian terus berjalan nih, ada 2 Kemenko yang tidak akan pindah nih dalam waktu dekat, ya kan? Bangunan belum ada, diacak mungkin, ya kan? Caimin. Coba nanti dikonfirmasi ke Caimin, ya kan? Caimin. Tapi ada lagi yang tadi belum disebutkan oleh Cica. Ya, nih? Belum ada rumah wakil menteri. Artinya para wakil menteri itu akan ditinggalkan di Jakarta. Atau dibalik jangan-jangan, Pram. Wakil menteri yang di sana bersama wakil presiden. Biarkan mereka di Jakarta. Kan jadi komisaris. Oh iya, komisaris. Masuk rusun juga kan boleh. Boleh kan, rusunnya kan masih banyak yang kosong kan. Masih kemarin Wapres Gibran waktu ke sana itu tinggalnya di rusun ASN. Oke. Di lantai 2. Ya merakyat dikit lah ya. Oke, tapi sebenarnya kalau kita melihat kan bisa disimpulkan ya bahwa Prabowo memang ya udahlah ya, memang tidak berniat untuk melanjutkan IKN gitu. Dan kita sudah ketemu dengan berbagai narasumber, termasuk juga orang-orang yang dekat dengan Gerindra dan dengan Prabowo, ataupun juga merupakan orang petinggi Gerindra lah ya. Dan di situ ya jelas bahwa ini sama sekali bukan prioritas dari
Prabowo. Ya kalau kemudian dalam 9 bulan baru 2 kali rapat soal IKN sudah jelas lah itu kan prioritas. Sementara untuk MBG mungkin hampir setiap minggu tuh dia rapat ya kan. Ya nggak tahu juga ada rapatnya atau enggak gitu kan. Dan kalau dulu zamannya Jokowi itu setiap kali ada groundbreaking, Jokowi selalu datang ke sana kan. Sementara kalau sekarang kan enggak ya gitu. Enggak. Sekarang ada perintah juga dari Prabowo untuk kalau ada pembangunan apapun tidak perlu menunggu saya untuk datang ke IKN. Oke. Dan ingat nggak dulu ini adalah salah satu janji Prabowo kepada Jokowi untuk melanjutkan pembangunan IKN. Ya kan Prabowo berkomitmen tuh. Ya kan sudah pernah kita tulis juga di majalah Tempo soal komitmen Prabowo ini terhadap IKN karena dia tahu ini adalah salah satu legasinya Jokowi ya kan sehingga dia merasa ingin atau paling tidak mengklaim ingin melanjutkan legasi Jokowi ini. Ya itu disampaikan juga di ratas terakhir ketika sebelum Jokowi selesai masa jabatannya itu di IKN Pram Kang. Jadi ada salah satu menteri juga, menterinya Jokowi yang cerita waktu itu. Ditanya lah Prabowo waktu itu, bagaimana Pak Prabowo komitmennya gitu ya. Saat itu Prabowo menjelaskan istana ini megah sekali gitu. Kita akan melanjutkan bla 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 segala macamnya. Tapi bagi anggota kabinet di Prabowo sekarang nih, memang mereka harus menjawab begitu ya. Karena ketika kita tanya, mereka meyakini bahwa Prabowo masih berkomitmen untuk melanjutkan IKN. Bagaimanapun ya Pram ya. Dalam jawabannya kepada kita Pram, mereka mengatakan Pak Prabowo itu masih komit kok. Meski ada meskinya bahwa Pak Prabowo sekarang punya prioritas terhadap ketahanan pangan lewat MBG, sekolah rakyat. Yang ini kita mesti dukung, tetapi kita melihat Pak Prabowo masih punya komitmen begitu. Karena sudah ada undang-undangnya kan. Betul. Jadi ya itu tadi. Mulut dan hati itu memang seringkali berbeda ya. Betul, ya. Bos kita juga gitu ya, Kang. Bukan bos gue, Kang. Bos gue gitu juga. Enggak lah, enggak sama sekali enggak. Oke, tadi berbicara soal legasi Jokowi, kita juga menangkap ada perubahan ya. Iya. Seperti apa Cak perubahannya? Perubahan apa dulu deh? Perubahan logo partai? Perubahan image gitu. Gajah. Jadi ya memang IKN ini kan dulu dicap sebagai warisannya Jokowi gitu dan IKN sama dengan Jokowi gitu kan. Belakangan untuk mempertebal dukungan politik sebenarnya otorita IKN itu punya semacam strategi gitulah untuk komunikasi. Iya, untuk menggeser image Jokowi ini menjadi IKN ini adalah pekerjaan kita bersama gitu dan salah satu indikasinya itu adalah dengan Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, ini menarik ya, bagaimana IKN Ibu Kota Nusantara kita teman-teman ya. Ini menjadi perhatian publik ya semenjak IKN ini dibangun. Karena banyak sekali kontroversial ya, selain dari banyak juga masyarakat yang mendukung ya, bagaimana pemerintah Jokowi pada saat itu benar-benar gencar membangun IKN. Namun yang menjadi perhatian adalah, yang menjadi kritik kepada beberapa orang adalah ketika IKN ini di tangannya Pak Prabowo, malah pembangunannya lambat, katanya seperti itu teman-teman ya. Bahkan pembangunan IKN ini semakin menurun ya anggarannya, sehingga membuat IKN ya yang seharusnya cepat berkantor pemerintah di sana malah terus molor ya, hingga Prabowo mengatakan 2028 baru Prabowo bisa berkantor di sana. Namun terlepas dari itu adalah yang menjadi perhatian publik beberapa waktu belakangan ini ketika ramai dibahas ya. Dan ini pun pernah dibahas di gedung DPR, dan bagaimana Tempo, jurnalis Tempo ini memberikan informasi yang sangat mencengangkan, yaitu tentang adanya praktek-praktek prostitusi di sekitaran IKN, teman-teman. Ini menarik perhatian kita ya. Sebenarnya ini terjadi ya biasa saja sebenarnya ya, karena bukan di kota-kota besar pun hal tersebut bisa terjadi ya. Dan itu banyak juga ya. Namun yang menarik adalah karena IKN ini kan belum menjadi kota,
belum diresmikan, kemudian namun hal tersebut masih ada gitu. Dan inilah harus pemerintah tegas ya. Dan Pak Basuki juga sudah mengkonfirmasi ya di depan DPR bahwa hal tersebut sudah diberantas dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.